Selama AI belum bisa wawancara orang, selama orang juga belum pengen diwawancara sama robot gitu ya, dan masih mencari human connection, kayaknya gue masih bisa makan, Fir. Alhamdulillah gue masih bisa jadi host ya. Selamat datang kaum Ecowers, para pecinta dan pejuang lingkungan di podcast Eco Room kali ini bersama saya seperti biasa, Fira Abdurrahman. Semoga nggak bosen ya. Nah, dua tamu kita kali ini para pujangga komunikasi di Indonesia yang banyak jasanya di isu-isu lingkungan, baik di media massa dan media sosial. Seperti apakah ilmu-ilmu mereka, seperti apakah perjuangannya, ceritanya, tips and triknya yang penting bisa ilmu bagi para Ecowers pada podcast kali ini. Yang pertama, siapa duluan nih ya? Ini dua-duanya Jeng jeng. sama-sama cakepnya, cantiknya Jeng, gitu ya, bikin gue minder sebenarnya gitu ya. Yang sebelah sana tuh Mbak Kuri. Nama lengkapnya coba apa nama lengkapnya atau nama bekennya apa? Kuri aja. Kuri Atau aja, oke. di zaman dulu ya, sosial media gue berhenti di X, dicari di Neng Kuri. Oh, Neng Kuri. Tanpa spasi itu ya? Enggak pakai spasi. Oke, sip. Jadi langsung ya menuju Neng Kuri gitu ya. Terus sebelahnya ini adalah the lady. Alah. Mbak Fira bisa aja. Apa nih, memperkenalkan diri? Namanya Mbak Sari. Namaku Sari Sugondo. Oke. Yes, Sari saja. Sari saja. Nah, itu di mana Mbak sekarang? Aku sekarang aktif menjalankan konsultasi kantor konsultan IDCOM. IDCOM. Nah, kalau Yes. Mbak di Alur ya tadi ya? Ya, aku sama partnerku kita bangun Alur Communications, sama-sama konsultan komunikasi dengan Mbak Sari. Oke. Ya. Semoga ada banyak calon klien ya yang ini ya. Saya cukup kebagian uang dengernya aja gitu ya. Nanti kita kopi-kopi bareng dibayarin gitu. Klien-klien yang susah banget ya isunya ya, yang luar biasa. Bicara gitu isu ya. susah, Nggak isu lingkungan tuh kelar-kelar. susah apa gimana nih? Karena semenjak saya masuk ke SYJ nih ya, Lumayan. ini dua nama ini selalu terdengar pop up namanya gitu ya. Kalau Wow. Mbak Kuri, Mbak Sari gitu ya. Gak ada kerjaan emang, Nah, cari itu gara-gara gimana terus. tuh? Gimana caranya tuh bisa diceritain Duluan nggak? Mbak Sari, lebih dulu dari gue. Belakangan. Ya. Apa? Pertanyaannya apakah isu lingkungan susah? Sulit? Lumayan. Lumayan Complicated. ya. Banyak banget perkembangannya, cepat. Jujur kita juga mengikutinya harus serius, lumayan. Jadi karena global trennya juga selalu berubah, ada framework baru, ada temuan baru, ada fokus prioritas baru. Sehingga bayangkan ya, kita harus selaras gitu ya dengan agenda-agenda besar, itu nggak gampang. Dan bahkan turun lagi ke bawah lebih sulit lagi. Nah, Gitu. Kalau ya, Berarti tuh ada atas ada bawah tuh ya. ya artinya aku mengambil konsep makro ke mikro ya. Kalau dilihat dari tren global, kemudian negara kita harus ikut berpartisipasi dalam framework besar ini. Tapi misalnya pembuat kebijakan atau pemerintah kita juga masih tertatih-tatih, telat-telat. Apalagi aktor-aktor di bawahnya. Apalagi teman-teman jurnalis harus ngikutin gitu kan. Nah, teman-teman jurnalis gue langsung yang dek gitu ya. Iya. Tersindir aku gitu ya. Iya. Nah, berarti dari penjelasan Mbak Sari tadi ini memang isu global ya, berarti ya induknya ya. Oh, Bisa iya. dibilang begitu ya. Iya. Ini satu saling terkait lah semuanya. Indonesia juga kan negara strategis gitu. Jadi banyak janji lagi, banyak target, Ya, banyak target. banyak niat. Oke. Banyak niat menarik tuh ya. Niat orang nggak ada yang tahu, tapi niat lingkungan tuh ketahuan banget. Yang gitu penting ya. udah ada pahalanya udah nih. Semua berawal dari niat. Iya, Aduh, betul, paling benar tuh ya. betul. Mbak punya strategi tertentu nggak tuh kayak gitu tuh? Ntar tambahin ya. Jagoannya nih. Iya, jadi sebenarnya kan isu umumnya kalau kita potret ini dalam hubungan teman-teman jurnalis menjadi knowledge producer, knowledge maker juga kan, bagian dari information producer. Kayaknya memang isu bahwa pengetahuan teman-teman jurnalis harus terus keep up ini
yang kita harus dorong sama-sama. Itu tadi ya, karena berkembang terus, kita nggak bisa salahin karena teman-teman jurnalis kan latar belakang pendidikannya lain-lain, nggak semuanya juga sebetulnya betul. punya pengetahuan mengenai lingkungan hidup, kemudian belum tentu berminat juga, cuman karena memang juga penugasan terus kemudian harus. Nah itu jadi nggak bisa disalahkan. Jadi memang harus dikejar terus, dan udah gitu juga isunya sangat cepat berkembang. Belum tentu mereka juga dapat ruang yang cukup. Kalaupun sudah makin jago, makin kepengen mengaktualisasikan dirinya atau memiliki banyak informasi data, belum tentu ada ruangnya. Ataupun kalau ada ruangnya, datanya belum tentu komplit. Ahli-ahlinya, pakar-pakarnya juga belum tentu mudah diakses. Kayak gitu-gitu yang kita ikut-ikut sama-sama terlibat di dalamnya lah dalam proses ini. Oke. Gitu. Nah Mbak Kuri sendiri gimana? Eh, Saya sih berharapnya nggak jawaban sama ya, maksudnya global pasti harus ada yang berbeza gitu. aku kan baru setahun ya masuk bikin Alur Communications ya. Jadi sebelum-sebelumnya memang mungkin Mbak Vira, Mbak Sari mungkin kita dulu pernah bersua dalam profesi yang berbeda ya. Aku lama di newsroom kan. 10 tahun di newsroom, tapi kemudian lebih lama dari itu udah 12-13 tahun lebih itu di dunia yang lain, bukan di newsroom. Jadi tetap komunikasi. Nah jadi lumayan lengkap tuh pemandangan dari dalam newsroom maupun dari luar newsroom, sebagai baik itu sebagai PR ya gitu, atau ada juga yang thinker di belakangnya, ada juga semi speech writer yang gitu-gituan lah. Dan kemudian juga hanya pernah 1 kali di korporat, sisanya tuh adalah lembaga internasional, pemerintah dan lain-lain, dan sempat bahkan masuk ke mengkol sedikit masuk ke sektor fintech. Tapi senang banget karena dapat banyak perspektif. Dan untuk aku yang ya lumayan udah selama itu dalam dunia komunikasi, jadi bisa semakin menangkap big picture-nya, semakin nangkep dalamnya. Dan setahun terakhir banyak masuk lagi ke lingkungan ya, dulunya pernah tapi kemudian pergi dan kemudian sekarang balik lagi. Itu persis sebelum COP28. Jadi aku harus belajar lagi banyak sekali sektor. Waktu di wartawan dulu malah aku nggak pernah di lingkungan, aku di politik, di internasional, selingan budaya gitu-gitu. Jadi ketika masuk lingkungan sebenarnya di satu sisi harus belajar baru karena banyak hal yang baru, tapi juga itu kan lingkungan tuh isu yang perpetual ya, isu yang abadi gitu ya. Nah jadi bahkan ketika Mbak Sari mengatakan itu isunya global, tekanan mungkin Indonesia komitmen dengan lalala banyak, sebenarnya di sini kita udah punya banyak PR yang kita sudah kerjakan, tapi juga PR-nya makin banyak gitu ya. Itu yang never ending gitu ya. Ya hal seperti deforestasi tahun 2007-2008 itu aku inget di Bali ada UNFCCC, itu aku sama temen-temen bikin liputan khususnya gitu kan, mempersiapkan itu. Balik lagi ke sini di 2023 lah ya, kok masih gitu Masih ya ngomongin deforestasi. Terus isu masyarakat adat, hak-hak masyarakat adat, isu dengan kedaulatan pangan ya, terus isu klasik tentang konflik antara mereka yang ingin mempertahankan konservasi wilayah dengan mereka yang ingin memperluas perkebunan misalnya gitu ya. Itu isu-isu yang menurutku local issue tapi globally happening gitu loh ya. Artinya kita one click away kok dari mempelajari sebenarnya apa sih yang terjadi di Indonesia tuh nggak jauh beda dengan apa yang terjadi di Amazon, di Congo Basin gitu ya, sebagai sesama negara tropik. Jadi lingkungan itu isu yang paling menurutku semua isu bisa, tapi karena paling recent dan pasca Al Gore bicara soal climate change kemudian isu itu makin naik. Ini bisa jadi makanan mainstream banget yang nggak akan pernah habis gitu loh dikunyah. Dan buat wartawan yang apalagi yang teman-teman lingkungan ya, itu juga nggak akan pernah kurang bahan gitu. Nah salah satu perbedaan signifikan itu Mbak Kuri itu memang pernah di newsroom ya. Jadi EcoWars nih ya, kalau saya mau cerita nih Mbak Kuri ini dulu kita sama-sama di istana. Wah, saya baru masuk.
Mbak Kuri itu udah kayak yang kalau dia datang tuh yang kita yang wartawan baru yang ngeri Lebay, banget lebay, deh lebay, gitu ya. lebay, Biar lebay, biar yang lebay. ini dia nanya dulu baru kita yang sisa-sisanya gitu. Penghuni istananya Iya, pun yang takut gitu ya. Terus disapa sama presiden. Nah, jadi bukan yang dia nanya tapi Kuri ada pertanyaan. Nah, itu tuh Mbak Kuri tuh dulu tuh Pernah kayak gitu. dibentak juga. Iya, benar. Dan Ya benar zaman itu ya benar. iya, Ya. dibentak itu abis sidang kabinet dibentak dan somehow ada kameramen iseng nayangin pas persis gue dibentaknya itu. Ada ya waktu itu ya? Gue masih inget itu ininya. Gue masih inget bahkan pertanyaannya ya. Waktu itu gue nanya soal darurat Aceh. Aduh please, apa perlu kita ingatkan zaman darurat Aceh itu tahun 2000 berapa? Gila tua banget ya. Tapi gue inget gue nanya soal darurat Aceh. Waktu itu Pak SBY baru keluar dari ruang sidang kabinet di gedung yang tengah itu ya. Nah terus mungkin beliau juga baru mendengar laporan sehingga agak langsung naik pitam mendengarkan pertanyaan itu. Terus dia langsung menyergah saya dengan mengatakan, kamu pikir yang menjadi korban tuh tidak mencakup aparat itu markasnya dibakar gini-gini ya. Kita tahu ya waktu itu situasinya kan memang sangat genting. Tapi yang saya sesalkan adalah kenapa klip itu dengan muka saya disergah oleh presiden itu tuh kemudian tayang dan saya somehow ditelepon sama pemret saya, lu ngapain Kuri bentak-bentak SBY gitu. Jadi itu adalah cerita viral pada zamannya. Nah, itu kayak gitu. Caranya viral zaman dulu begitu, Bro. Nggak kayak sekarang. Pakai Siapa itu? sosmed, bener. Siapa itu kameramen yang Iya, iseng gue nggak tahu. kalau siapa. pengen viral, bentak presiden. Nah, nanti kita mungkin saya ada kesempatan sama Pak Prabowo, mungkin nanti bisa viral. Oke, nah ini nih ya, saya pengen mengulik kejujuran Mbak Sari nih ya. Ini kita sama-sama wartawan tuh biasanya kan perilakunya sama nih. Bandelnya sama gitu ya, keras kepalanya sama, sok taunya juga sama gitu ya. Nah Mbak Sari untuk masuk ke ide-ide jurnalisme ini ya, ke para jurnalis ini ya kan ada pengalaman yang ngeselin nggak? Pasti ada deh. Kalau ngadepin jurnalis pasti ada ngeselinnya deh. Ngeselin. Enggak terlalu sih ya, jujur loh, ini jujur bukannya kan PR gitu. Jadi semua jurnalis baik di mata Mbak Sari luar biasa. Oke lah. Kalau gue ngerasanya malah justru kita berada di kuadran yang sama, menghadapi kesulitan yang sama. Jadi nasibnya ada ya. Iya, kan susahnya bagaimana mengolah gitu ya, mencari narasumber, gue mencari data yang benar, mengemasnya dengan benar, membuat itu sebagai informasi yang berguna, itu kan sebenarnya pekerjaan yang sama gitu. Kalau gue sih dari dulu memang lebih suka melibatkan teman-teman tuh dari awal. Jadi kayak ngedesain bareng, FGD bareng, terus ini tuh gimana, ini barang apa ya, ini tuh pengetahuan baru apa ya. Kayak gini deh Fir, gue baru-baru ini lagi ngerjain si BEM, Carbon Border Adjustment Mechanism, menurut lo apa? Gue kan juga harus belajar juga gimana gue mau so tahu gitu kan, apalagi teman-teman kan harus bareng-bareng lah ini gitu. Ya lebih ke situ sih, tapi gue memang menyadari bahwa kalau kayak travel ke daerah ya, mohon maaf memang harus feeding banget. Maksudnya ya kita aja yang di Jakarta gitu, yang di ibu kota tuh masih tertatih-tatih gitu kan ngikutin, apalagi teman-teman yang di daerah. Jadi menurut gue lebih ke situ sih, lebih ke bukan ngeselin tapi emang karena gapnya ada lumayan, jadi kitanya mesti benar-benar agak lebih extra effort untuk yuk memperkenalkan ini dan itu gitu. Dan tapi gue setuju bahwa walaupun tadi kan ngomongnya agak langitan ya, global apa segala macam, konsep-konsep besar, tapi sebenarnya isu kan yang ada di lapangan sehari-hari ya di rumah masing-masing, di daerah masing-masing. Bener. Selalu aja sebenarnya ini klasik, pendekatan klasik, gimana caranya biar tempuh ke tengah gitu loh. Ini tuh yang kita alamin sehari-hari, itu sebenarnya kaitannya tuh mau yang ono tuh emang bener terjadi. Makanya kita sekarang, gue gerah nih berapa hari 37 derajat kalau nggak salah. Itu kan juga karena memang real ya, climate change-nya real dan gitu. Itu cuman caranya menghantarkan itu ke masyarakat itu kan juga nggak gampang. Bicara deforestasi, ya kalau buat kita mah itu mah jauh ya, di hutan, gue mah di sini. Bener ya kan banget gitu tuh isunya tuh kadang kan, kadang jauh, kadang dekat ya, itu kayak betul. gitu ya. Nah di situ tantangannya sebenarnya. Jadi kayaknya mendekatkan isu ya Mbak ya. Yang pakar asik-asik ngomong, duduk-duduk di kop, nah yang di sana juga masih begitu juga gitu. Nah itu tuh yang gue sebenarnya mungkin itulah yang membuat gue selalu semangat gitu ya, karena benar never ending, berkembang terus, gemes terus guenya. Itu sih lebih ke situ sih Fir kayaknya.
Nah itu bicara tadi ya, itu kan sebenarnya echo chamber ya kalau istilah kerennya ya gitu ya, begitu banyak istilah. Ya gue sendiri juga banyak yang gue nggak paham sebenarnya. Iya. Ketika gue harus let's say gue jadi moderator, jadi pembicara, itu juga gue kadang-kadang harus belajar dari nol lagi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Menurut Mbak Kuri udah merasakan jadi jurnalis juga kan ya. Itu echo chamber tuh harusnya diapain sih? Istilah-istilah yang kayak gitu kayaknya gini deh, persis yang Mbak Sari dan Mbak Vira bilang ya, itu ada sering kita terjebak dalam istilah ya, sering kali ya, dan kita tuh kadang-kadang apalagi kalau udah frameworknya global ya, mereka tuh finit harusnya begini, dibawakan dengan cara begini, persepsinya kayak gini. Sementara ketika di sini kita denger nih dari lokal nih kasusnya begini, ini segini, ya itu kasus yang udah klasik, teman-teman Walhi gitu ya, udah biasa dealing sama itu, tapi mungkin istilahnya nggak begitu, Stempelnya gitu kan. lain. Stempelnya lain. Jadi nah yang tadi kita bilang never ending itu buat gue udah kayak batu Sisyphus ya, sesuatu yang gue sebagai orang komunikasi memang udah jadi kerjaan gue, apalagi dengan multimedia sekarang, itu adalah memikirkan how dari 5W1H itu. Jadi 5W1H itu ada yang bilang it's who not what gitu ya. Nah kalau gue sekarang of course kita bisa beda pendapat. Kalau gue it's always about how ya. Apalagi dalam situasi multimedia seperti sekarang, artinya sebuah pesan disampaikan sekarang mungkin flop. Mungkin dalam 2 hari lagi ketika ada sesuatu yang nyangkut, tiba-tiba kita naikin dalam bentuk yang sedikit berbeda, masuk gitu ya. Jadi karena kanalnya makin banyak dibanding waktu zaman gue sekolah dulu ya. Terus kemudian bentuknya bisa dibuat banyak, kita nggak bisa milih tuh quality atau quantity. Quality nggak boleh dilawan. Quality tuh standar prosedur pengerjaan sebuah produk jurnalisme harus tetap, tapi quantity harus ditambah. Nah untuk itu dari sisi komunikasi sih gue happy. Kenapa? Karena akhirnya makin banyak ya Mbak ya kerjaan bagi orang komunikasi. lahan subur malah lahan gitu subur gitu ya. Kita tadi ngobrol ya Mbak Vira ya, sebagian pekerjaan kita udah diambil alih nih gitu ya. Translate yang dulu ada harganya gitu ya, sekarang lenyap dalam hitungan 30 second. Satu harganya jadi $1 ya. Yang tadinya $300 jadi $1 ya. Gitu ya. Terus translate, kemudian transkrip ya. Dulu kita ya Allah ini kepala gue sampai sakit leher. Sampai bagi-bagi tugas. Gara-gara gini, gitu kan kita sampai biasa banget kan, sampai pakai pinjam earphone dong gitu kan buat transkrip gitu ya. Itu sekarang dengan pakai AI itu selesai pekerjaan itu. Bahkan sambil wawancara, gue pernah melototin orang wawancara gue. Udah langsung. Itu kok langsung jadi transkrip, gila kemana gitu. Aja gitu ya. Kemana aja kan. Nah, dulu kita menghabiskan waktu hours kan untuk itu kan, banyak banget. Nah, itu sekarang udah diambil. Nah, sekarang kita harus moving kemana lagi nih, pekerjaan-pekerjaan komunikasi yang memang masih butuh human. Dan menurut gue masih banyak. Jadi kayak oke, misalnya gue doyannya nulis. Memang itu pekerjaan gue dari dulu. I would call myself writer. Walaupun belum bagus-bagus amat ya gitu ya. Jadi nggak selalu berhasil juga, tapi gue happily menyebut diri gue penulis. Tapi belum tentu gue bisa mendorong itu ke sosial media gitu aja loh Mbak. Nggak bisa, beda gitu kan. Itu kalimat yang dipakai juga salah gitu loh. Yang dan dengan mengapa untuk itu habis di sosial media kan nggak kepake. Begitu dia wordingnya lebih lah, ya udah sama orang nggak dilihat ya gitu. Nah gue nggak bagus tuh di situ mungkin belum bicara engagement. Itu udah sebuah zona yang lebih mengerikan lagi. Nah jadi menurut gue layer komunikasi tuh banyak. Pekerjaan-pekerjaan komunikasi itu nggak berhenti cuma di wartawan yang satu chunk itu ada di wartawan, tapi another chunk untuk mendistribusikannya itu butuh lebih banyak lagi tim. Gue yakin redaksi sekarang tuh bukannya berkurang, tapi justru makin membesar dengan tim kreatif. Bahkan jadi bertambah base-nya tuh sebenarnya ya. Sebenarnya melebar ya itu ya sebenarnya ya. Benar. Dulu ada masanya ketika kita di majalah tuh misalnya saingan gitu ya, dia nulis tentang itu gitu. Kita tuh bisa ngomong, kita udah pernah, kita 3 minggu lalu kita nulis itu gitu. Belagu banget sekarang, itu gak ngaruh. Lu boleh ngomong lu udah pernah, tapi kalau pada saat pack-nya naik terus lu gak bahas lagi, ya you lost moment kan. Nah jadi menemukan prime news-nya satu hal ya, lu launching itu satu hal, kemudian lu cuci lagi, utilize lagi, repurpose lagi, that's another thing. Jadi satu quality dan satu lagi quantity, itu nggak bisa ditawar sekarang.
Betul. Itu memang pakem jurnalism juga ya. Iya, We have to deal with it. quality nggak boleh ditawar kan? Ya. Bagaimana kita nyari sumber, bagaimana sebuah Karena itu terkait etika. Iya, bagaimana sebuah tulisan juga harus ada strukturnya. Kita bertanggung jawab terhadap cover both sides, ya semua hal-hal itu nggak boleh ditawar. Oke. Tapi kalau kita nggak pakai terus, yang kita percakapkan tuh ya udah aja tenggelam gitu. Karena sekarang orang makin jarang mau beli untuk baca media. Artinya media itu lagi dalam situasi yang secara ekonomi makin lama makin sulit karena pembaca udah nggak lagi subscribe. Zaman dulu ya, Kompas tirasnya berapa, Tempo kertasnya berapa, Liputan 6, RCTI ditonton berapa. Itu counts yang kemudian diartikan dengan pemasang iklan. Ya, iklan itulah yang kemudian mendanai media. Nah, kenapa gue bilang blame it on the audience ketika mereka geser itu, ekonomi media makin sulit. Salah satu yang dibabat adalah budget untuk liputan. Sehingga mereka harus mengandalkan pada sumber-sumber otoritas. Coba lu tanya, gue nggak tahu ya, mungkin Mas Joni ya, Mbak Fira nanti coba cek berapa banyak redaksi yang masih mengalokasikan budget bagi wartawannya buat keluar. Zaman dulu gue bisa, Mbak Fir, misalnya gue dapet tip dari koresponden gue di Lampung sana ya, ada lalala gitu ya, terus gue akan telepon, oke, ceritain ke gue, perdalam, oke, nanti dia bilang gini-gini nih Mbak Kuri, ini gini-gini, konfliknya terjadi gini-gini, oke, sumber lu siapa aja, lu di situ bisa dapetin sumber siapa aja, lalala gitu ya, oke, gue punya dapet Kapolres ini, very lokal, kan? Di sini kemudian gue telepon beberapa orang yang otoritas ini, entah itu Kemendagri atau apa misalnya ya, terus dapat nih gue storynya, oh peristiwa yang kemarin tuh rupanya lalala begini. Terus gue datang ke redaktur gue, Mas ini kayaknya menarik nih, Lampung gini, nggak cukup kayaknya sama anak lokal, gue mau datang, gue mau bikin gini, ya udah lo bikin budgetnya gini, berangkat gue, gitu, itu bisa dan itu biasa kita dulu. Sulit, ya? Nah, gue curiga sekarang itu sulit. Coba please dikonfirmasi apakah itu yang terjadi, karena itu yang membuat teman-teman itu jarang sekali pergi ke daerah sekarang, dan jarang sekali anak Jakarta itu bisa bikin story yang lengkap gitu loh. Karena kalau misalnya hanya datang dari koresponden itu kan seringkali mereka juga terbatas ya pergerakan, modal mereka segala macam. Jadi hanya satu snapshot. Sampai ke sini nggak tahu tuh sama Kemdagrinya, sama mungkin ke zaman kita liputan dulu Komham gitu ya zaman kita ini. Nah itu tuh, nah ketika nggak tahu itu akhirnya dia cuma jadi kayak potongan-potongan puzzle yang udah lepas aja hilang gitu. Nggak ada orang yang melihat big picture-nya. Wah ini efek dari sebuah kebijakan yang di launchingnya 2 bulan yang lalu tapi terus hilang, tapi langsung dieksekusi sama oknum lokal dan menekan, tidak disosialisasikan misalnya seperti itu gitu ya. Nah itu tuh nggak ada orang yang mikirin itunya. Newsroom cuma dapetin sepotong, tayang, hilang, that's it. Itu kalau isu lingkungan mahal itu ya, itu adalah salah satu masalah terbesar juga setelah echo chamber, karena mahal banget gitu ya. Ketika gue pribadi tuh kalau misalnya gue liput lingkungan ya, wah itu mahal banget gitu ya, dari transportnya. Belum mahal risiko kan? Resikonya apalagi? Kita belum bicara itu lah ya gitu ya. Wah segala macamnya. Nah Mbak Sari sendiri untuk mengatasi hal itu ada nggak sih? Iya, memang benar kata Mbak Kuri, harusnya tuh ada yang membantu teman-teman jurnalis terbiasa mengorkestrasi atau mengumpulkan info secara holistik. Dan mungkin ini cuma sekelumit aja pengalaman, mungkin karena kita sharing klien yang sama, nggak perlu disebutkan di sini. Nggak perlu disebutkan. Tapi kan upayanya menarik. Yang kita lakukan adalah berusaha memunculkan champion-champion atau sumber-sumber informasi bukan baru ya, lainnya yang mengimbangi tadi sumber otoritatif tadi. Jadi nggak cuma nunggu pengumuman dari pejabat siapa atau menunggu dikirimin data apa dari orang tersebut gitu ya. Tapi terus kemudian ada aktor-aktor lain yang juga bisa menyajikan, menyodorkan, memberikan opsi lain gitu ya, tapi dikemas secara natural. Jadi seakan-akan sebetulnya engineer kita, tapi mereka maju secara natural. Jadi dilebarkan gitu dilebarkan, bergerak di topik masing-masing dan secara natural. Nah, aku ingin menggarisbawahi soal perjuangannya teman-teman, karena kita di masa transisi media yang semakin konvergen, dan tadi kalau Mbak Kuri dari kacamata dulu lah aktif lama sebagai jurnalis, aku sebagai orang komunikasi, praktisi komunikasi yang juga selalu kerja dengan jurnalis, memang melihat teman-teman juga tidak bermaksud untuk menambah sedih gitu ya, kayaknya kok gloomy banget industri media, tapi teman-teman juga dalam transisi
teman-teman yang di online, jadi dari transisi dulu yang konvensional ke online, ya sudah sekian dekade sih di online. Tetapi aku pribadi ini tidak berdasarkan data ya, melihat saja sendiri opiniku pribadi. Teman-teman yang di online juga kehilangan kemampuan mereka menulis in depth menurutku. Jadi mereka udah terbiasa mencacahnya sedemikian rupa kecil-kecil sehingga ketika kemudian pendek-pendek harus ya? gitu. Jadi itu kemampuan yang, untuk melihat grand design tadi itu ya, agak susah ya? aku agak menyayangkan dalam hal tersebut. Jadi ada dua ironi yang berbeda. Di satu sisi pernah juga mendengar keluhan teman-teman jurnalis nih, kemampuan mereka untuk skills digital productionnya masih harus ditingkatkan. Jadi banyak yang mengatakan ya gue wartawan digital, gue wartawan online, tapi belum tentu gitu, belum tentu mumpuni. On the other hand, mereka yang menulis di online juga kok aku merasa kayak kehilangan depth-nya. Jadi itu yang apa kayaknya perlu dijaga. Nah, sebelum ke masalah digitalisasi ini ya, saya juga ingin menyampaikan dengan sumber yang sama nih dari penelitian Dewan Pers, ada 10 topik terbesar di media massa tentang lingkungan ya. Masalah besar lingkungan di Indonesia berdasarkan scraping data tadi ya gitu ya. 40% tuh sampah. Kembali lagi tadi berarti isunya masih urban dan Jakarta sentris tentunya Betul, gitu ya. Betul. Terus juga 20% banjir, 11% sungai tercemar. Kembali lagi itu adalah urban. Yang dimana Jakarta sebagai sentrisnya, yang dimana jurnalisnya juga seabrek-abrek tuh yang liputan gitu ya. Mungkin kalau misalnya sekarang ya di luar Jakarta kalau ada banjir sebesar banjir bandang gitu ya, tenaganya kan cuman jurnalis di Sumatera Barat berapa sih gitu ya sampai harus mengcover semua gitu ya. Sementara di Jakarta cukup banjir di mana, wah bisa banyak timnya misalnya seperti itu. Jadi ini memang Jakarta sentris sekali. Nah yang keempat baru pemanasan global, jadi isu-isu global ya. Kemudian pencemaran udara, rusaknya ekosistem laut cuma 4%. 3%-nya sulitnya air bersih, 2% kerusakan hutan, 2% abrasi, 2% pencemaran tanah. Nah itu, jadi dari semua yang ada listnya itu memang masih Jakarta sentris. Itu adalah isu besar gitu ya. Ya, boleh nambahin ya? Boleh. Jadi kalau gue, mungkin ini sekalian juga ngegongin, gue sangat concern terhadap tadi peningkatan kapasitas bareng-bareng tadi supaya lebih merata, supaya nggak Jakarta sentris, supaya nggak ini. Terus ada benang merah yang gue sampai sekarang nggak nemu jawabannya nih Mbak Kuri. Ngerjain isu apapun di sektor apapun, yang namanya kalau cerita mengenai pencegahan, antisipasi, edukasi nggak laku, susahnya karena itu luar belum biasa. kejadian. Begitu abrasi, banjir bandang, banjir rob, wow, semuanya di cover Dan saling menyalahkan. dan tidak ada solusi. Ya. Itu loh. Jadi kami Betul. ini kita ya kami ini gitu ya merasa susah banget ya ngajarin untuk ya holistik, kemudian pencegahan tuh juga dilihat gitu loh. Di sektor apapun sulit sekali. Gitu. Jadi menurut gua peningkatan kapasitas terus berkesinambungan, terus kemudian juga orkestrasi yang rapi, memunculkan lebih banyak aktor, capacity building, itu adalah menurut gua hal-hal yang nggak boleh berhenti. Nggak boleh Nah, berhenti ini terus kapanpun. ini sekarang kita ke era digital nih gitu ya. Kalau bagi saya adalah digital take over my job gitu ya. I've been taken gitu ya. Sepertinya seperti itu tuh, kayak alien datang terus hilang gitu ya. Rasanya seperti itu. Nah, ini trikinya gimana ya menghadapi media massa dan juga media sosial? Jawabannya itu. Ya. Itu tanda-tanda apa tuh? Tanda-tanda lebih sulit, lebih mudah apa lebih Itu gue langsung gargar. sama garuk juga deh. Tapi gini, media massa itu kan ya mereka yang proudly mengatakan mereka tunduk pada kode etik jurnalistik ya. Jadi itu adalah sebuah ikatan profesi pada diri individual dan juga organisasi yang membuat ada pertanggung jawab gitu ya dalam apa yang dilakukan. Nah, social media menjadi tricky gitu ya. Ada satu asosiasi yang gue tahu karena AMSI ya, Asosiasi Media Cyber gitu ya, yang kemudian proudly mengatakan bahwa gue adalah media massa yang ada di digital dan kemudian gue tunduk pada kode etik jurnalistik gitu kan. Nah tapi masalahnya kan pembaca nggak begitu. Pembaca tuh nggak membedakan ini AMSI apa bukan gitu ya. Ini kode etik jurnalistik apa bukan. Selama dia viral, selama dia menarik gitu ya apapun yang beredar kemudian menjadi media. Nah itu gue juga nggak tahu gimana teman-teman yang masih di dalam media mengakali itu, bagaimana membuat isi mereka tuh compete gitu kan.
Karena kalau misalnya terus-menerus menggunakan bahasa-bahasa yang rumit, Yes, terus yang yes. kelas-kelas bertahan di opini gitu ya, nggak ada yang baca lah gitu ya. Semua mengalami perubahan, semua sedang berubah kok. Nama-nama besar, Kompas, Tempo, itu semua itu Disruptif ya jadi semua lagi dandan banget gitu ya. Dan sesuatu yang kita udah bicarain dari awal 2000 ya. Dulu juga gue di Aji, kita tuh masih, gue inget banget 2006 kali kita tuh masih meeting besar dan berbicara apa ya efeknya internet ini terhadap digital internet ini terhadap media ya. Nggak Cepet nyangka, banget. nggak nyangka sampai begini, Fir. Iya, Nggak betul, nyangka betul, sampai betul. ini baru kemarin menghabisi. ya. Iya, itu tuh gue inget kok meetingnya tuh kita masih mengira-ngira gitu ya. What happened to New York Times, what happened terus Chicago Tribune ya sebagai salah satu the giant name gitu ya. Yeah. Tumbang gitu kan, Christian Science Monitor gitu yang dulu sebagai sumber dari berita yang bergengsi gitu ya, itu terus tumbang. Itu kan bikin gua yang lokal ini kan ketakutan kan, tapi ya this is what happened. Gue sering menghibur diri mengatakan bahwa jurnalisme tidak akan pernah mati dan sebenarnya hanya ganti wajah, ganti transform ke platform yang baru dan akan begitu seterusnya. Jadi nanti suatu hari lagi kita mengenal yang lain selain media sosial, tapi jurnalisme tetap hidup. Jadi menurut gue mungkin kita juga harus mendudukkan bahwa teman-teman wartawan, pemilik media massa itu sadar bahwa bukan lagi dirinya satu-satunya sumber berita, bukan satu-satunya sumber kebenaran, tapi bagian dari ekosistem yang sama-sama saling memproduksi, mengonsumsi informasi bersama-sama. Tetapi memang betul prinsip jurnalismenya setidaknya masih tetap harus dipegang utuh. Kalau enggak nanti pilar demokrasinya kemana gitu ya. Betul. Tetapi bahwa sudah transform, makanya media online media dan apalagi yang sekarang menggunakan platform social media sebagai medianya, itu model bisnisnya nggak boleh kayak sama dengan model bisnis media konvensional. Makanya kenapa banyak yang runtuh, tumbuh karena model bisnisnya masih yang lama, pakemnya masih begini, alatnya udah lain, cara cari uangnya udah berbeda. Jangan-jangan jurnalisme di media sosial itu jangan-jangan memang diperuntukkan untuk bisa meng-create tekanan lebih efektif daripada waktu dulu mereka masih di medium konvensional. Jangan-jangan diarahkan ke arah sana, tapi dengan cara yang tentunya cerdas, produktif, positif gitu ya. Mungkin, I don't know. Jadi udah purpose-nya udah beda lagi. Nah itu jadi gini, kalau misalnya sekarang nih di podcast ini nih gua tanya nih, sudah mulai dealing with AI atau gimana nih dengan artificial intelligence nih, mbak-mbak berdua nih dalam hal komunikasi ini ya, sudah pernah masukin gak sih AI di dalamnya untuk jurnalisme misalnya? Jadi untuk connected dot-nya nih ya. Kalau gue gini, selama AI belum bisa wawancara orang, selama orang juga belum pengen diwawancara sama robot gitu ya, dan masih mencari human connection, dan memang itu salah satu modal gue ya dalam menggali sesuatu dari orang, dari narasumber. Kayaknya gue masih bisa makan, Fir. Alhamdulillah gue masih bisa jadi host ya, masih bisa jadi moderator dan pembicara. Karena media itu kan bukan cuma informasi, tapi juga ada kedekatan ya. Gue juga humanity-nya tinggi. Ya, sebelum gue masuk ke cetak, gue anak radio, 4 tahun gue di radio. Jadi itu salah satu yang nggak mati tuh. Ya kan, dihajar dengan online, dihajar segala macam, radio tetap ada penggemarnya. Dan radio tuh beda loh, karena dia tuh ya kayak gini ya, podcast personal. Ya ada personal, ada wajah gitu yang ditampilkan, ada kepercayaan yang timbul dari setelah lihat muka gue di sini gitu ya, muka lo gitu kan. Nah terus ada suara juga yang kemudian menjadi familiar. I think it's sangat instinktif ya, manusia mencari manusia lain di dalam media. Tapi bahwa AI itu akan catch up ya, gue nggak bisa promise loh bahwa dia nggak bisa wawancara orang. Ya. Atau mungkin ada juga orang yang udah nggak mau ngomong lah sama lu, sama lu bisa di twisting, gue maunya sama robot aja, sama dia mau pasti kelar gitu kan. Siapa tahu suatu saat bisa begitu, tapi we don't know. Tapi sebagian pekerjaan tadi lo bilang ya, translation, transkrip, ya itu semua udah pindah gitu ya, udah pengumpulan data, termasuk pengumpulan data ya Mbak ya, bahkan analisa. Jadi lu kasih sekian banyak data, tolong cariin patternnya. Sekarang malah salah satu profesi yang paling mahal itu kan adalah penulis prompt, engineer prompt.
lu bisa nanya apa sehingga dia menemukan yang lu butuhkan gitu kan. Itu bayaran tinggi Memasukkan banget itu. keywords yang tepat, Ya, masukin logik keywords yang yang tepat, logik yang gitu. tepat, dan lu ngelatih dia juga gitu kan. So I think menurut gue sih memang jangan berhenti belajar ya. Even buat yang seumur gue yang mestinya mungkin bentar lagi udah masuk masa pensiun ya, angkatan gue itu sekarang kebanyakan udah di level kalau nggak Redpel, wakil Pemret atau bahkan lebih tinggi lagi gitu ya. Nah jadi jangan berhenti belajar dan jangan khawatir, kemanusiaan itu akan tetap, menurut gue akan tetap ada ruang, tapi ya kita harus terus catch up gitu. Ya. Nah dari Mbak Sari, udah ada belum nih klien AI menghubungi Mbak Sari untuk masuk ke jurnalis, belok ke Klien lingkungan misalnya gitu? Klien AI, maksudnya gimana klien? Ya sebagai Edicom mungkin punya klien gitu ya yang ingin memasukkan AI nih di jurnalism. Udah pernahkah, ada pengalaman kah, atau do you have any concern about it, or just like Klien per se terbuka meminta itu sih enggak ya, atau memesan ini, cuman belum ya? belum. Tapi nyampe. kami sama kayak Mbak Kuri kerjanya juga udah mulai ke sana. Jadi artinya itu hanya demi efisiensi, efektivitas gitu. Tapi tanpa mengorbankan kecerdasan. Tapi setuju sih, itu harus tetap ada manusia yang mengecek, memoles dan sebagainya. Tapi memang mungkin sebentar lagi ya, bentar lagi bahwa ini kan connect-dotted-nya itu lingkungan, jurnalism, termasuk juga komunikasi ya konsultan atau pelaku-pelakunya. Nah, mungkin dari 3 ini akan bertambah nih di tengah-tengah AI ya ke depannya ya berarti ya. Dan kita harus siap Sebagai salah dengan satu itu. ini, Jarvis gitu ya. Iya, benar. Ya, tapi satu yang masih menurut gue juga challenge untuk digantikan adalah kreatifnya. Gimana kita betul. bisa ngawinin semua multimedia itu, ya animation, infografik, foto, video, black and white foto, segala macam itu tuh gue masih percaya pada manusia yang bisa berkreasi. Seperti juga lukisan gambar yang ada di gua ya gitu ya. Ini it's always manusia yang akan lead itu, dan ya kita harus terus ngasah supaya bisa juga selalu ngunggulin itu. Oke, baik, nggak berasa ya udah lama ya ternyata ya, padahal banyak banget pertanyaan nih gitu ya. Tapi nanti kita lanjutkan lagi di luar ruangan gitu ya. Dan terima kasih EcoWars yang sudah stay tune ya, ngikutin isu ini. Ini adalah sedikit membuka ke publik nih ya, dapur-dapur jurnalism gitu ya, bahwa yang ada di dalamnya itu banyak terpengaruh, terutama isu-isu lingkungan ini dari Mbak Kurim maupun Mbak Sari dan para komunikator lainnya ya gitu, bahwa bagaimana mengkonsepkan isu lingkungan di jurnalisme itu it's not easy. I think everybody agree with it gitu ya, bahwa itu tidak mudah dan memang membutuhkan komitmen luar biasa nggak sih gitu ya, kayak Mbak Sari, Mbak Kuri itu wajahnya udah mulai lingkungan banget gitu ya. Dan it is good gitu ya, Indonesia membutuhkan orang-orang seperti Mbak Kuri dan Mbak Sari. Terima kasih udah datang di Eco Room. Sama-sama. Terima kasih, sama-sama. Selamat. Thank you banget udah diundang. Mudah-mudahan Thank you, bermanfaat. makasih banyak. Insya Allah bermanfaat gitu ya. Insya Allah. Baik, kaum EcoWars, pejuang lingkungan dan pecinta lingkungan, sampai bertemu lagi di podcast Eco Room selanjutnya bersama saya Vira Abdurrahman.